Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 225705013. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sel galvani atau sel volta dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Sel galvani atau yang lebih sering disebut sel volta merupakan bagian dari sel elektrokimia. Nah, ada dua macam sel elektrokimia, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Di sini saya akan fokus membahas tentang sel galvani atau sel volta tersebut. Apa sih sebenarnya sel galvani atau sel volta itu? Nah, sel galvani adalah rangkaian sel elektrokimia yang terdiri dari dua logam yang disambungkan dengan jembatan garam yang memanfaatkan reaksi redoks spontan dari kedua logam tersebut untuk menghasilkan sebuah arus listrik. Nah, reaksi redoks spontan ini dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik. Ditemukan oleh ilmuwan asal Italia bernama Luigi Galvani dan Alessandro Volta pada akhir abad ke-18. Sebenarnya, Luigi Galvani ini menemukan sebuah kejadian yang cukup menarik, yaitu ketika seekor katak yang sudah mati, di kedua kakinya masing-masing diletakkan dua buah logam yang berbeda, yaitu seng dan tembaga. Nah, secara bersamaan ternyata kaki tersebut dapat bergerak. Nah, disitulah muncul istilah galvanism. Lalu, ada rangkaian sel galvani. Apa aja sih rangkaian dari sel galvani ini? Yang pertama ada voltmeter, yang kedua ada jembatan garam, yang ketiga ada anoda, dan yang keempat ada katoda. Kita akan bahas secara singkat apa itu voltmeter dan lain sebagainya. Yang satu adalah voltmeter. Voltmeter ini seperti gambar ini. Nah, seperti ini gambarnya, bentuknya. Nah, voltmeter ini berfungsi untuk menentukan besarnya potensial sel. Lalu yang kedua ada jembatan garam. Jembatan garam seperti pada gambar ini. Nah, jembatan garam ini berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Lalu yang ketiga ada anoda. Nah, anoda ini atau elektroda negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kalau di gambar yang berperan sebagai anoda yaitu logam Zn. Yang berperan sebagai anoda yaitu logam Zn. Kenapa logam Zn ini berperan sebagai anoda? Karena logam Zn melepaskan elektron-elektron, di mana reaksinya adalah Zn solid menjadi Zn2 plus 2 elektron. Lalu yang keempat ada katoda. Katoda atau biasa disebut elektroda positif ini yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Kalau di gambar ini yang berperan sebagai katoda yaitu logam Cu. Karena ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu, di mana reaksinya yaitu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu solid. Nah, hal ini dapat diketahui dari berkurangnya massa logam Zn setelah reaksi, sedangkan massa logam Cu menjadi bertambah. Lalu reaksi total yang terjadi yaitu Zn solid plus Cu2 plus aqueous menjadi Zn2 plus aqueous plus Cu solid. Lalu yang selanjutnya ada pengaplikasian sel galvani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sel volta itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sel volta primer, yang kedua sel volta sekunder, dan yang ketiga sel bahan bakar. Kita akan kupas secara singkat apa itu dari sel volta primer, sel volta sekunder, dan sel bahan bakar. Yang pertama, ada sel volta primer itu. Sel volta primer adalah sel baterai yang tidak dapat diisi lagi jika energinya telah habis. Contoh dari sel volta primer yaitu sel kering karbon seng, yang kedua baterai alkalin, yang ketiga sel merkuri oksida, dan yang keempat adalah sel perak oksida.
Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sel kering karbon seng. Sel kering karbon seng ini ditemukan oleh George Lachlange dengan berbagai usaha peningkatannya. Namun yang dipertahankan tuh yaitu sel kering mangan. Nah, sel kering mangan ini terdiri dari bungkus dalamnya zinc, lalu eh, nah, sel kering mangan ini terdiri dari bungkus dalamnya zinc yang berperan sebagai anoda, lalu ada batang karbon yang berperan sebagai katoda, lalu ada MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai larutan elektrolitnya. Hanya sel kering karbon ini tuh digunakan untuk radio, lampu senter, jam dinding, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada baterai alkalin. Baterai alkalin ini mempunyai sel Lachlange yang mempunyai kekuatan arus listrik dan beda potensialnya sebesar 1,5 volt. Dalam sel kering alkalin, padatan KOH ini atau NaOH ini digunakan sebagai pengganti NH4Cl yang berperan sebagai larutan elektrolit. Baterai alkalin ini lebih tahan lama dibandingkan yang lain. Karena apa? Karena penggantian NH4Cl yang bersifat korosi pada logam zinc yang mengakibatkan memperkecil umur atau daya tahan si baterai tersebut. Lalu yang ketiga ada sel merkuri oksida. Baterai kancing ini terdiri atas seng sebagai anoda dan merkuri 2 oksida berperan sebagai katoda. Kedua elektroda tersebut berupa serbuk padat. Lalu ruang di antara kedua elektroda diisi dengan bahan penyerap yang mengandung elektrolit kalium hidroksida atau basa dari alkalin. Tapi sel merkuri oksida ini penyebarannya sudah tidak diperbolehkan karena bahayanya dari merkuri tersebut. Lalu yang keempat ada sel perak oksida. Baterai perak oksida memiliki potensial sebesar 1,5 volt. Biasanya digunakan untuk arloji, kalkulator, dan kamera. Nah, susunan baterai dari perak oksida itu yaitu Zn sebagai anoda, Ag2O sebagai katoda, dan KOH sebagai larutan elektrolitnya. Nah, yang kedua yaitu ada sel volta sekunder. Apa sih sel volta sekunder tersebut? Sel volta sekunder merupakan sel volta yang jika habis dapat diisi kembali setelah dialiri arus listrik. Contohnya seperti aki dan lain sebagainya. Nah, sel volta sekunder sendiri ada 3 macam, yaitu sel aki timbal asam, sel nikel basa, sel perak, dan sel perak seng. Yang pertama, sel aki timbal asam. Dalam baterai timbal, elektroda negatif adalah logam timbal dan elektroda positifnya yaitu timbal yang dilapisi timbal oksida atau PbO2 dan kedua elektroda dicelupkan dalam larutan elektrolit berupa asam sulfat. Lalu yang kedua ada sel nikel basa. Mirip dengan baterai timbal, sel nikel kadmium ini juga reversible. Nah, selain itu dimungkinkan untuk membuat sel nikel kadmium lebih kecil dan ringan daripada sel timbal. Sel ini digunakan sebagai batu baterai alat portable seperti UPS, handphone, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada sel perak seng. Sel ini mempunyai kuat arus yang besar dan biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan untuk balap. Nah, KOH di sini berperan sebagai larutan elektrolit yang digunakan elektrodanya yaitu berupa logam Zn sebagai anoda dan Ag sebagai katoda. Lalu yang terakhir ada sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvani dari reaksi-reaksinya, yaitu berupa oksigen dan hidrogen, dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda berpori. Ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun PPT sel galvani ini. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.